لا إله إلا الله 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كفى بالموت موعظة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita semua untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dengan peralatan secanggih apapun yang kita punya di zaman modern ini, kalkulator, komputer, apapun yang kita punya, kalau kita disuruh menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka sekali-kali kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, dengan nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu tips untuk menjaga keberlangsungan nikmat tersebut ada di dalam diri kita. Bahkan bukan hanya menjaga, tapi apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengajarkan kita bagaimana cara kita menyembah kepada Allah. Satu harapan dan satu doa, mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan kepada sahibul musibah, keluarga dari Bapak Pramu bin Haji Lotan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran buat Bapak Pramu bin Haji Lotan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni
mengampuni segala dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah, atau taman daripada taman-taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan rohnya di tempat arwah orang-orang yang salihin dan salihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di tempat ta'ziyah. Maka satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam untuk kita yang hadir di tempat orang meninggal atau di tempat ta'ziyah, yang harusnya kita pegang, yang seharusnya kita tahu, kita pegang benar-benar buat kita, yang sudah dibacakan tadi, yaitu kafa bil mauti mau'izah. Cukup dengan kematian itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, pelajaran buat orang-orang yang hidup. Hari ini kita hadir di tempat ini untuk mendoakan Bapak Pramu bin Haji Rotan. Siapa yang tahu besok orang-orang akan hadir di rumah kita untuk mendoakan kita. Sebab umur manusia adalah rahasia Allah yang tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang diberi untuk mengetahui hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin, jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengambil pelajaran dari kematian orang-orang yang berada di tengah-tengah kita, bahwa kematian adalah satu hal yang pasti yang akan datang buat kita. Tidak pilih yang muda atau yang tua, yang besar atau yang kecil, yang sehat ataupun yang sakit. Kalau kematian sudah datang, la yastakhiruna ajaluhum wa la yastaqdimun, maka tidak bisa dimajuin dan tidak bisa dimundurin. Lalu apa yang menjadi pelajaran buat kita? Apa yang mesti kita ambil? Pelajaran apa yang mesti kita ambil buat kita, orang-orang yang hidup, dari kematian orang-orang yang ada di tengah-tengah kita? Untuk mempersiapkan diri kita bahwa suatu hari nanti kita akan meninggal, mengikuti menyusul saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hidup di dunia ini kagak selama-lamanya. Karena kita sebagai manusia kadang suka lupa ataupun belaga lupa bahwa kita ini hidup di dunia ini gak selama. Satu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita lupa dan belaga lupa itulah perilaku kita di alam dunia ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Kita tidak memikirkan kehidupan kita di alam keabadian yang itu kita akan hadapi ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairal zadi." Berbekalah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita disuruh berbekal, mengumpulkan bekal di alam dunia ini? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempatnya untuk menanam. Yang akan kita petik, kita tuai hasilnya nanti di akhirat kelak. Dan sebaik-baiknya bekal yang kita kumpulkan di alam dunia ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya illa min thalathin, kecuali dari tiga. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang kita berikan kepada kita untuk ini. Al-ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan ketika dia hidup di alam dunia ini. Dan waladun salihan yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya ketika hidup di alam dunia. Jamaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup di alam dunia ini, kita mengumpulkan harta untuk bekal hidup kita, tapi kita seolah-olah lupa untuk mengumpulkan bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seolah-olah lupa untuk mempersiapkan kehidupan kita di alam yang abadi. Maka dari hadis tersebut, hadis tadi, kita bisa mengumpulkan bekal dari hadis tersebut. Harta yang kita kumpulkan, harta yang selama-lama ini kita usahakan di alam dunia ini, tidak akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita membawa ketika kita kembali ke hadapan Allah? Apa yang kita bawa ketika kita dikuburkan oleh keluarga kita? Mesti kita tahu dan mesti kita sadari bahwa kain kafan yang dipakai untuk membungkus kita nggak ada kantongnya untuk membawa apa-apa. Harta yang kita kumpulkan selama ini akan bermanfaat, akan menjadi bekal buat kita, adalah beberapa rupiah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah harta yang kita habiskan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan harta yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan, akan menjadi rebutan warisan dari ahli waris kita. Bahkan kadang-kadang sebelum kita dikubur, keluarga kita udah ribut mengenai harta warisan kita. Sedangkan bermanfaat untuk kita. Beberapa rupiah yang kita sedekahkan ke musola, kita sedekahkan ke masjid, kita sedekahkan untuk membangun majelis taklim, kita sedekahkan untuk keluarga saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu yang akan bermanfaat untuk kita di yaumil akhir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat yang bermanfaat itu yang kita ajarkan akan bersambung terus-menerus, dan selama orang masih mempelajari ilmu tersebut, pahalanya akan selalu mengalir kepada orang yang mengajarkan, walaupun dia sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahkan berabad-abad sekalipun, pahalanya akan tetap mengalir. Dan yang ketiga adalah al-waladun saleh, anak yang soleh yang berdoakan orang tuanya ketika meninggal menghadap Allah Subhanahu.
Makanya ada perkataan bahwa anak adalah investasi terbaik bagi kedua orang tua. Bukan hanya investasi di alam dunia ini, tapi investasi ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang kita ajarkan tentang agama, anak yang kita ajarkan tentang mengenal Allah, anak yang kita ajarkan tentang agama Allah yang dia pelajari, maka itu akan bermanfaat untuk kita walaupun kita sudah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kita tidak bisa mengajarkan anak-anak kita, maka sekarang banyak tempat untuk anak-anak kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kalau kita sudah nggak ada, anak-anak kita akan makan apa. Kadang kita sebagai orang tua berpikir, nih kalau saya meninggal, ini anak-anak saya bagaimana? Mau makan apa? Bagaimana kehidupan dia setelah saya kagak ada? Jangan pernah takut tentang hal duniawi terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena kita cuma orang tuanya. Dia masih punya Tuhan, dia masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggung rezekinya. Kita cuma orang tuanya yang menjadi perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi takut apa yang dia sembah ketika kita sudah jangan tanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau saya sudah meninggal, tapi tanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau sembah kalau saya sudah meninggal. Karena anak-anak yang kita harapkan doanya ketika kita meninggal dunia, ketika kita kembali menghadap Allah, akan menjadi bumerang buat kita kalau seandainya dari kecil kita tidak pernah mendidik mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi bencana buat kita kalau dari kecil kita tidak pernah mendidik mereka tentang agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah mendidik mereka sehingga mereka tidak pernah mengenal Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka nggak kenal Nabi Muhammad. Mereka lupa ajaran-ajaran Nabi Muhammad sehingga mereka hidup di dunia ini bergelimang dosa. Ketika nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta pertanggungjawabannya, maka mereka akan menuntut kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua punya kewajiban terhadap anak untuk mendidik mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui agama-agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup dia di alam dunia ini. Tapi kalau kita tidak pernah ajarkan, kita tidak pernah peduli kepada urusan-urusan anak-anak kita, yang kita pikirkan bagaimana hidup dia di alam dunia ini, bagaimana kapan dia kawin. Nanti ketika meninggal dunia, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menuntut kita, akan menjadi bumerang, akan menjadi bencana buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren sehingga ketika kita meninggal dunia akan ada anak-anak yang mendoakan kita. Ketika kita sakaratul maut, ada yang membacakan Yasin di samping kiri kanan kita. Ada yang menuntut kita untuk membacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jangan sampai karena anak-anak kita tidak didik dengan ilmu agama,
kita nggak pernah ajarkan mereka. Kita lagi sakaratul maut, mereka sudah ribut di antara mereka untuk memperebutkan harta warisan kita yang akan jadi bencana buat kita nanti. Mereka tidak memperdulikan ayahnya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang mereka pedulikan adalah harta peninggalan ayahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'liyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal. Allah tidak menguji kita siapa yang di antara kita yang terbanyak hartanya. Allah tidak menguji kita. Allah tidak mempertanyakan kita siapa yang paling tinggi pangkat dan jabatannya. Allah tidak menguji kita dan tidak mempertanyakan kita siapa yang paling banyak pengikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan mempertanyakan kita siapa yang paling baik. Jadi mumpung kita masih di alam dunia, mumpung kita masih hidup, kita masih bisa nanam. Ya, dunia ini tempat nanam yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Baik yang kita tanam di alam dunia ini, baik pula yang kita petik hasilnya di akhirat. Tapi kalau buruk yang kita tanam di alam dunia ini, buruk pula yang kita petik hasilnya di akhirat. Jadi mumpung kita masih hidup, kita nggak tahu siapa yang duluan dari kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja bapak-bapak duluan, saya belakangan, ataupun saya belakangan, bapak-bapak duluan, begitu. Kita nggak tahu, kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih hidup di alam dunia ini, kita perbaiki kehidupan kita dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup di alam dunia ini, kita perbaiki kehidupan kita dalam hal apa? Dalam hal bermuamalah kepada sesama manusia yang akan menjadi bekal kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Sebab ma'asyiral muslimin, agama kita nggak mengajarkan kita untuk cuma hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama kita juga mengajarkan kita tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Berat dosa kita itu kalau mengangkut hukukul adabi, hak-hak manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala gak bakal mengampuni dosa kita yang menyangkut hukukul adabi, hak-hak manusia, sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah pada mereka. Kalau dosa kita kepada Allah, cukup kita bertobat dengan taubatan nasuha. Bertobat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi menyangkut hak-hak manusia, menyangkut urusan tetangga kita, menyangkut urusan keluarga kita, kalau kita belum minta maaf kepada mereka, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka mari kita perbaiki kehidupan kita, baik yang itu menyangkut hubungan kita dengan Allah maupun yang menyangkut hubungan kita dengan manusia.
Kita ingat kewajiban kita terhadap anak-anak kita. Kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan dia kepada pondok pesantren agar mereka belajar tentang agama Allah, agar akan menjadi anak-anak yang saleh yang bisa mendoakan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak panjang lebar, itu yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri Habib sendiri dan untuk para jamaah sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Bapak Pramu bin Haji Watan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya ke dalam menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan Allah dan riyadul jannah, dan kita di sini yang hadir untuk mendoakan beliau, kita berdiri dari majelis ini kita kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah-langkah kaki kita menuju tempat ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.